Konflik panjang berakhir di Aceh setelah Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia sepakat damai di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 silam. Peristiwa ini dikenal dengan MOU Helsinki. Pada cuplikan video kali ini, Haba Asa News menurunkan laporan kilas balik konflik Aceh tentang kisah ex-GAM buron di pesta pengantin tak sempat membelai anak yang kami rangkum dari AcehKini.com. Nah, bagaimana serunya kisah ini? Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Suka duka menjadi bagian dari anggota Gerakan Aceh Merdeka atau GAM begitu membekas di benak Irwancah alias Tengku Mok Sarmina. Menjadi buronan saat pesta pengantin paling diingatnya. Selanjutnya, dia bahkan tak sempat membelai anaknya saat lahir. Kisah ini menjadi salah satu yang paling terkenang dalam hidup saya sampai kini, kata Irwancah, mantan juru bicara GAM Aceh Raya, dalam beberapa kesempatan pada awak media. Dia masih ingat betul pada awal tahun 2001, Irwancah diminta keluarga untuk segera berumah tangga. Tidak ada waktu untuk pacaran dengan kekasihnya yang baru dikenal selama 3 bulan. Dia kemudian meminta orang tua untuk melamar dan membangun hubungan dengan orang tua si gadis. Gadis yang telah memikat hati Irwancah ini bernama Depianti, asal desa Ajun, Banda Aceh. Setelah keluarga Irwancah melamar Depi, akad nikah pun digelar pada Jumat 20 Juli tahun 2001. Acara berlangsung di sebuah rumah indekos milik Pak Wan yang disewanya di lorong Peramboyan, Tungkup, Darussalam. Saat itu belum darurat militer, GAM masih leluasa bergerak di desa-desa. Orang tuanya kemudian berkeinginan untuk membuat pesta perkawinan demi menjaga adat istiadat yang biasa dilakoni masyarakat Aceh. Irwancah sempat menolak karena khawatir, tapi tak bersikeras karena tak mau mengecewakan mereka. Pada bulan Oktober tahun 2001, segala persiapan dibuat seperti layaknya sebuah pesta acara. Pesta juga dibuat di rumah sewa karena lokasinya yang dekat perbukitan, sehingga memudahkan untuk menghindar bila terpergok aparat TNI. Tibalah hari pesta pernikahan. Irwancah tetap menggunakan ilmu gerilya. Pada acara Intak Linto atau mengantar pengantin laki-laki, dia tak bergabung bersama rombongan, tetapi sudah duluan berada di dekat rumah. Dia disiapkan untuk duduk di pelaminan. Beberapa anggota GAM yang mengawalnya tiba-tiba memberi kabar bahwa ada pengepungan di sekitar kampung dan rumah tempat pesta berlangsung. Mungkin acara ini sudah tercium aparat, pikir Irwancah. Tak berlama-lama, baju ganti yang sudah dipakainya langsung dibuka. Irwancah akhirnya memakai baju biasa untuk berbaur bersama tamu-tamu dan warga. Dia yakin aparat TNI tak mengenali wajahnya dan hanya tahu namanya saja. Irwancah masih dapat melihat darah baru atau pengantin perempuan duduk sendiri di pelaminan. Sampai siang dan tamu-tamu sudah pulang, keberadaannya tak diketahui lawan. Istri tetap sendiri di pelaminan. Istri menghubunginya melalui telepon seluler dan bertanya bagaimana cara menjawab pertanyaan orang-orang yang datang dan menanyakan keberadaan Linto baru. Istrinya pun menggunakan siasat kalau tamunya datang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dikatakan Lintonya akan datang pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan begitu sebaliknya. Begitulah Depi perlahan memahami keberadaan suaminya yang buron saat itu. Dia belajar banyak, kemudian memahami jalan hidup Kobandan sampai damai kemudian hadir di bumi Aceh. Usai pernikahan, setiap ada kesempatan dan situasi memungkinkan, Irwancah selalu pulang menjenguk keluarga. Semakin sering karena belakangan istrinya tinggal di tempat orang tua Irwancah yang tak jauh dari hutan dan perbukitan desa Cot Keeng. Bulan keempat istri mengandung, Irwancah kesulitan uang dan terpaksa meminjam untuk memeriksa kehamilan istrinya ke dokter.
Dokter mengatakan usia kehamilan 4 bulan adalah masa pembentukan otak dan si ibu harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Istrinya makin sering berkonsultasi ke dokter, ditemani oleh adik Irwancah, Marlina. Makin pusing juga saya karena kesulitan uang, tapi tetap mencari karena semua orang tua pasti menginginkan anaknya lahir sehat dan pintar, cerita Irwancah. Marlina sang adik paham kondisi kakaknya. Bersama suaminya yang berjualan di pasar desa Cerkeeng, ia mencoba memberi saran. Mereka bertanya perihal kerajinan yang bisa dibuat Irwancah. Nanti mereka yang akan menjualnya. Irwancah kemudian membuat kurungan ayam dari bambu sambil mengisi waktu di rumah kala berkunjung sesaat. Selesai dibuat, adiknya menaruh kerajinan tersebut di toko tempat berjualan. Ternyata langsung ada peminat dan barangnya laku dengan harga Rp35.000 per unit. Mulailah Irwancah bersemangat membuat lagi, dibantu oleh istri. Dagangannya pun laris manis, bahkan dibanjiri pemesan. Kemudian Irwancah mengajak 5 orang warga desa untuk diajarkan dan membantu usaha itu. Begitulah Irwancah mengatasi keperluan uang untuk istrinya berobat dan memberi makanan bergizi hingga anaknya lahir. Tepat pada pukul 3 sore, tanggal 23 Agustus tahun 2002, sebuah kabar gembira datang dari ibunya. Anakmu sudah lahir, laki-laki. Irwancah yang sedang di hutan kala itu langsung berucap, Alhamdulillah. Saya akan pulang sebentar, Mak, kata saya kepada ibu. Jangan pulang, banyak tentara dan kami ketakutan nanti. Sebagai orang tua, Irwancah merasakan kerinduan yang teramat sangat. Dia lalu mencari informasi ke desa tentang bagaimana situasi di sana dan apakah memungkinkan untuk dirinya pulang walau hanya sejenak. Ternyata benar kata orang tua Irwancah, kondisi di desa hampir tak memungkinkan untuknya pulang. Tapi usai maghrib, tekad Irwancah telah bulat untuk pulang walau hanya sebentar saja untuk menjenguk anak. Irwancah ditemani 6 rekannya sampai di rumah tanpa kendala, menyelami ibu dan langsung berjumpa istri, lalu memanjatkan doa untuk si buah hati. Irwancah memberi nama anak pertamanya Muhammad Khalid, meminjam nama sahabat Rasulullah SAW Khalid bin Walid. Hanya 1 jam Irwancah di rumah ketika kawannya mendapatkan info dari warga bahwa kepulangannya tercium aparat. Mereka bergegas keluar rumah dan berniat kembali ke markas di hutan. Belum jauh dari rumah, di jalan yang sepi bersisian dengan kebun warga, aparat terlihat dalam kegelapan. Mereka melepaskan senjata dan terjadilah kontak. Karena malam dan menguasai medan, mereka lolos dari kepungan dan masuk hutan. Irwancah dibantu oleh beberapa kawan lain yang tahu kejadian tersebut untuk mencoba mengalihkan perhatian dengan melakukan penyerangan ke pos aparat di Lambaru Angan. Saat itu, rumah orang tua Irwancah sudah masuk ke kategori rumah GAM, karenanya dipantau ketat. Rumahnya menjadi target pengawasan 1 hari setelah tertembaknya ayah Sopian, juru bicara GAM Aceh Raya. Ada rekan ayah Sopian yang ditangkap dan dibawa aparat untuk menunjukkan rumahnya. Irwancah kemudian ditugaskan untuk menempati posisi juru bicara GAM Aceh Raya. Menjadi GAM membuat Irwancah tak memiliki banyak waktu untuk keluarga. Itu menjadi salah satu imbas buat keluarganya. Irwancah paham risiko itu dan terus memberi pengertian kepada istri dan keluarganya terhadap kesulitan yang muncul. Sangat bersyukur mereka paham, katanya. Setelah Aceh damai, Irwancah sering tersenyum sendiri mengingat masa lalu itu, persis seperti lirik lagu Bang Toib, 2 purnama tak pulang-pulang. Istri Irwancah, Depianti yang dinikahinya saat konflik, meninggal pada Rabu 23 September tahun 2015 karena sakit. Tak banyak pesan yang diamanahkan mendiang Depi. Beberapa kali saat sakit parah, hanya meminta saya untuk menjaga anak-anak dengan baik. Kisah Irwancah. Demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.